Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rivi Channel. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang substansi dari PP Manajemen ASN yang akan diterbitkan. Yang pertama terkait perluasan ruang lingkup tentang P3K. Teman-teman mungkin pernah mendengarkan istilah P3K paruh waktu. Nah, istilah P3K paruh waktu itu adalah pengembangan konsep dari P3K sendiri. Tujuannya memang untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Masalahnya adalah anggaran tidak ada, tapi honorer itu tidak boleh turun penghasilannya. Ya, salah satu cara adalah mengurangi jam kerjanya. Sehingga akhirnya kita kenal P3K paruh waktu. Nanti skemanya akan diatur di PP dan ketentuan turunannya berupa Permenpan RB. Jadi ke depan P3K ini bisa bekerja kalau kita normalnya 8 jam kerja. Nah, kalau dengan konsep P3K paruh waktu ini yang pasti adalah jam kerjanya dikurangi. Karena jam kerjanya dikurangi, otomatis gajinya tidak atau salary range-nya tidak sama dengan kita yang jam kerjanya adalah 8 jam kerja. Selanjutnya juga P3K sekarang bisa mengisi jabatan pimpinan tinggi, tapi ini hanya untuk di pusat. Kalau di provinsi mungkin ada sekda, nah itu masih bisa diisi oleh P3K. Pegawai non-ASN sudah dilarang pengangkatannya tahun ini. Jadi tahun ini Menpan lakukan seleksi untuk mengangkat P3K dan diutamakan ke penuh waktu. Sehingga ketika instansi punya anggaran, punya kebutuhan diutamakan ke penuh waktu, baru ketika tidak bisa, nanti gunakan skema P3K paruh waktu. Selanjutnya yang kedua, Menteri menetapkan panduan berupa level kompetensi setiap jabatan dan persyaratan jabatan. Ini masih sama ya teman-teman. Dulu SKJ, Menpan yang tetapkan satu-satu. Kalau ke depan, Menpan hanya menetapkan panduan kompetensinya saja. Kemudian nanti instansi silahkan menyusun SKJ berdasarkan panduan kompetensi tersebut. Jadi tidak perlu persetujuan Menpan. Yang ketiga terkait jabatan. Ada yang berubah teman-teman ya, pengelompok jabatannya sekarang bukan JPT, JA, dan JF. Jadi JA sekarang sudah tidak ada teman-teman ya. Yang ada hanyalah jabatan manajerial, dan non-manajerial ini membedakan antara yang struktural dan yang bukan. Jadi, kalau manajerial ini mengelola kinerja, mengelola anggaran, mengelola orang, untuk yang non-manajerial ini adalah fungsional dan pelaksana. Jadi yang tidak mengelola anggaran, yang tidak mengelola uang, ini disebut dengan non-manajerial. Sekarang kita bicara hak dan kewajiban teman Tetman ya. Jadi kalau terkait dengan hak dan kewajiban sendiri sudah diatur di undang-undang. Haknya berupa penghargaan dan pengakuan. Ini ada 7 bentuknya. Mulai dari penghasilan, gaji, atau upah. Nah, kenapa gaji atau upah? Gaji ini untuk PNS atau P3K yang nanti kerjanya penuh waktu, sedangkan upah ini digunakan untuk P3K yang kerjanya paruh waktu. Nah, undang-undang yang sekarang P3K bisa mendapatkan pensiun, namun nanti skema iurannya yang mungkin akan diatur lebih lanjut di PP. Nah, di sini juga termasuk nanti terkait WFH teman-teman, atau Flexible Working Arrangement. Ini bisa diberikan misalnya bagi pegawai yang predikat kinerjanya baik atau sangat baik, karena kalau predikatnya baik atau sangat baik, sudah pasti yang bersangkutan ini dimanapun bekerjanya, di rumah, di kafe mungkin ya sudah pasti ada kinerjanya. Jadi ini diberikan sebagai konsep penghargaan bagi pegawai. Kemudian terkait cuti, ada yang baru dari konsep cuti ini teman-teman. Menpan mengusulkan ke Kementerian Keuangan supaya bisa diberikan tunjangan cuti seperti yang ada di BUMN. Kemudian ketika teman-teman ditangguhkan cutinya atau ditunda cutinya oleh pimpinan, atau ditolak cutinya oleh pimpinan instansi, pemerintah harus siap menyediakan uang pengganti cuti bagi teman-teman. Jadi kalau nanti cutinya ditolak, teman-teman enggak usah khawatir, karena nanti ada uang pengganti cuti. Itu yang sedang Menpan usulkan ke Kementerian Keuangan. Selanjutnya cuti kelahiran anak, kalau dulu namanya cuti melahirkan, karena hanya untuk perempuan, sekarang namanya diganti cuti kelahiran anak karena bapak. Boleh cuti tapi enggak 3 bulan teman-teman ya. Cutinya hanya mungkin 2 minggu teman-teman ya, atau 14 hari kerja. Nah itu saja teman-teman untuk part kedua dari pembahasan RPP Manajemen ASN yang akan dikeluarkan. Selanjutnya nanti kita akan bahas hal-hal lainnya. Jadi jangan lupa subscribe
dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Pagi-pagi pergi ke sekolah, berangkatnya naik sepeda kayu, mohon maaf atas segala salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.